Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah dengan judul Jika Tuhan Marah, Apa yang Terjadi? Ya, itu judul khotbah hari ini, saudara kekasih dalam Kristus. Jika Tuhan marah, apa yang terjadi? Suatu hal yang kadang dilupakan, baik sengaja maupun tidak sengaja, disadari ataupun tidak disadari, orang selalu berpikir Tuhan itu baik, Tuhan itu pemurah, Tuhan itu pengasih. Bukan hanya pengasih, maha pengasih. Bukan cuma sayang, maha penyayang. Tuhan itu luar biasa deh pokoknya. Tuhan itu pemaaf, maha pemaaf. Ya, itu betul. Itu betul. Gak perlu kita ragu lagi. Tuhan kita memang Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar selain orang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus mati di kayu salib Golgota. Darahnya tercurah, nyawanya dilepas dengan penderitaan. Itu karena dia mengasihi kita. Itu betul. Gak salah sedikit pun. Tapi manusia, kita kadang lupa bahwa Tuhan juga bisa marah. Oh ya? Iya. Jangan ragukan juga bahwa Tuhan bisa marah. Bahkan sangat marah. Ya, ada satu kata yang menggambarkan orang yang sangat marah. Kata itu adalah murka. Jadi kalau marah saja itu tingkatnya dari sedang sampai tinggi. Ada orang yang marahnya hanya ya spontan aja, tapi setelah itu lupa. Tapi kalau murka adalah tingkat tinggi sampai tinggi sekali. Itu namanya murka. Suaranya menggelegar. Mukanya mungkin merah. Sehingga, waduh, orang ngelihatnya juga langsung takut. Gentar. Itu kalau orang sudah murka. Nah, saudara kekasih dalam Kristus. Hari ini, sadarilah. Ingat-ingatlah. Bahwa Tuhan kita yang maha kasih, maha penyayang, maha pemurah, maha segala-galanya. Dia juga bisa marah, bahkan murka. Ya, ingat-ingat. Nah, mari kita belajar sekarang. Apa yang bisa menyebabkan Tuhan marah, bahkan murka? Nah, kita ketahui hal ini supaya kita jangan lakukan, saudara. Kita kadang-kadang anggap enteng lah, ya. Atau Tuhan baiklah, sangat baik. Kalau saya bohong, Tuhan maafkan. Kalau saya nipu, Tuhan maafkan. Kalau saya begini, Tuhan maafkan. Enak jadi orang Kristen, karena Tuhan kami, Tuhan yang sangat pemaaf, sangat pemurah, sangat pengasih. Awas, Tuhan juga bisa marah, Tuhan bisa murka. Untuk 5 hal ini, apa saja itu? Yang pertama, kita baca Keluaran 4 ayat 14. Keluaran 4 ayat 14. Keluaran 4 ayat 14, mari kita baca bersama-sama. Ya, maaf saudara. Yuk, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, serentak bersama-sama. Keluaran 4 ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila engkau melihat
Dia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Satu hal yang bikin Tuhan marah, Tuhan murka kepada kita, sama seperti yang dilakukan oleh Musa. Apa itu? Yaitu banyak alasan. Suka ngeles, suka berkelit. Nah, ini Tuhan marah kalau kita selalu melakukan hal seperti itu. Selalu aja ada alasan untuk tidak melakukan perintah Tuhan, dan selalu aja ada alasan untuk melawan perintah Tuhan. Disuruh ke kanan, kita pakai alasan ini, alasan itu untuk bisa ke kiri. Ya, jadi berbeda dengan apa yang Tuhan suruh. Kita pakai alasan ini, kita pakai alasan itu. Disuruh ke kiri, nggak mau kita. Dibilang jangan lurus, balik, kita malah balik. Dan berbagai alasan kita keluarkan. Ada kata-kata begini, kalau bicara soal alasan, manusia itu nggak pernah kehilangan kekurangan alasan. Selalu aja ada aja alasannya. Beginilah, begitulah, dan sebagainya. Nah, satu hal, saudara, satu hal. Di gereja CMC Cabai Rawit ini, kalau saudara perhatikan, ibadah dimulai dengan puji-pujian. Ya, di sini ada 3 WL. Bulan ini ada 4 WL. Nah, kalau saudara perhatikan secara cermat, maka 3 WL yang ada setiap minggu melayani di CMC Cabai Rawit, suaranya bukan termasuk suara yang merdu. Suara yang bagus. Suara yang enak didengar. Ketika mereka mulai memimpin pujian, orang bilang, wow, suaranya bagus ya. Tidak, saudara. Bahkan, kalau saudara lebih jeli lagi mendengarkannya, ada beberapa nada-nada yang fals. Lantas ada yang bertanya, kenapa suara-suara yang seperti itu dipakai untuk jadi WL? Saya mau kasih tahu, saudara. Pernahkah saudara tahu bahwa ada orang yang suaranya bagus, ketika diminta WL, dia jawab apa? Nantilah ya, sekarang lagi sibuk. Satu. Apa alasannya? Sibuk. Yang kedua, aduh, saya belum siap. Melayani Tuhan itu kan harus hati, harus siap. 2. Apalagi ketiga, keempat, kelima. Oh, banyak sekali alasannya. Intinya cuma satu, dia apa? Menolak. Dengan berbagai alasan. Itu orang-orang yang punya suara bagus. Ada lagi. Bukan jawaban yang didapat, mau atau tidak. Tapi justru balik pertanyaan. Sopan. Maaf, ada PK enggak? Ada cukup alasan orang yang diminta untuk melayani sebagai WL karena suaranya dimasukkan dalam kategori yang bagus. Nah, itu kan ukuran manusia. Ya, kalau penyanyi ya harus bisa nyanyi dan pintar nyanyi. Ya, saya bisa nyanyi, saudara, dan saya yakini 99,9% suara saya nggak fals. Tapi saya hanya bisa nyanyi. Saya nggak pintar bernyanyi. Artinya suara saya nggak masuk dalam kategori bagus. Nah, ketika orang yang punya kategori bagus suaranya diminta melayani, selalu ada alasan. Nah, untuk itu, yang seperti itu Tuhan tidak suka. Tuhan marah, Tuhan murka. Kalau kita selalu mencari-cari alasan. Diminta melayani dalam bentuk apa saja. Dari jadi asyir, nggak perlu ngomong. Ya kan? Ada orang bilang, aduh saya disuruh saksi nggak bisa. Khotbah apalagi. Jadi asyir juga, aduh saya nggak bisa. Kenapa? Nggak suka senyum. Ada aja alasannya. Ya. Terus sama lagi, saya bisa senyum. Nggak kuat berdiri.
Ada aja alasannya. Yang pertama, saudara, ingat ya, Tuhan marah, bahkan Tuhan murka kalau kita terlalu banyak, terlalu mudah untuk mengeluarkan alasan, dan alasan. Itu yang pertama. Yuk, mari kita lihat. Yang kedua, apa yang menyebabkan Tuhan jadi murka? Keluaran 22 ayat 4. Keluaran 22 ayat 4. Keluaran 22 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. Hah? Sebentar. Keluaran 22 ayat 4 ya. Sepertinya salah. Ayatnya bukan Keluaran 22 ayat 4. Ya, mohon maaf, ini sesuatu hal yang saya selalu jaga, tapi ya terjadi juga. Ya, ayat yang ditulis ternyata keliru. Oke, yang kedua, saudara, Tuhan tidak suka, Tuhan murka, Tuhan marah kalau kita menindas orang yang lemah. Iyalah ya, mana berani kita menindas orang yang kuat ya. Ya dilindas balik kita. Nah, seringkali karena kita merasa diri kita kuat, diri kita lebih, diri kita di atas, maka sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, kita jadi anggap remeh, bahkan mudah menindas orang yang lemah. Ini yang Tuhan tidak suka. Ya. Jadi saudara, kalau di perusahaan, di lingkungan masyarakat, di organisasi, bahkan di gereja, jangan terjadi kita tanpa sadar, tanpa sengaja menindas orang yang lemah. Orang lemah itu biasanya siapa? Satu, orang yang miskin. Orang yang miskin, satu, sering tidak dihormati. Kedua, sering diremehkan, sering diabaikan, sering dijadikan urutan yang paling akhir untuk dilayani. Kalau dia kaya, itu yang dinomorsatukan untuk disalam, untuk diajak ngobrol. Tapi kalau orang yang dianggap enggak, lu di bawah gua dah, kekayaannya di bawah gua, segalanya di bawah gua, maka diajak ngomong, ya tidak menunjukkan wajah yang ramah dan antusias. Ya, jangan saudara. Menindas orang lemah itu tidak hanya harus dipijak-pijak, harus disiksa, tidak. Ya. Membuat orang susah, sengaja, apalagi ya sengaja, tidak sengaja aja pun tidak boleh. Apalagi dengan sengaja, membuat orang jadi sulit. Dia minjam uang, kita punya, kita nggak kasih. Padahal yang dipinjam itu nggak seberapa. Kita nggak kasih, biar aja dia susah sendiri. Dasar, bla bla bla. Jangan menindas orang yang lemah. Saya sehari-hari bekerja sebagai seorang advokat, seorang pengacara. Maka di dunia hukum saya melihat, saya mengalami bahwa ada penindasan terhadap yang lemah. Ya, itu sangat jelas. Orang yang kaya masuk tahanan berbeda dengan orang yang miskin. Pak Yunus, ini bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Tapi saya tidak sedang membahas itu. Tapi saya ingin mengatakan, di mana saja, termasuk di dunia yang saya geluti, dunia hukum, masih terjadi sampai hari ini penindasan. Yang kuat menindas yang lemah. Yang besar menindas yang kecil. Yang kaya menindas yang miskin. Hukum harusnya tidak boleh dibeli. Tapi kenyataannya masih ada. Masih ada, artinya tidak semuanya. Tapi tidak bisa diingkari. Tidak bisa dibantah.
tetap kita melihat mengalami ada penindasan. Dan saya juga melihat di gereja, ini autokritik. Ada orang diskors tanpa ditanya dulu kebenarannya. Hanya dengar sepihak langsung diskor. Ketika yang diskor ini memberikan klarifikasi, dengarkan dulu dari saya, ini loh ceritanya. Nggak ada itu. Pokoknya skor. Sampai orang itu terbukti tidak bersalah. Skor tidak pernah dicabut. Itu terjadi di mana? Di gereja. Saudara tanya, di mana kejadiannya? Saya bisa tunjuk, saya bisa sebut nama gerejanya. Ya, nggak usah saya sebutkan di sini kan? Tapi saya ingin membuktikan penindasan seperti itu pun terjadi di mana-mana, termasuk di gereja. Dan saya mau pastikan lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan tidak suka, Tuhan marah, Tuhan murka kalau ada penindasan terjadi pada orang yang lemah. Ketiga, kita baca Keluaran 32. Keluaran 32 ayat 9 dan 10. Keluaran 32 ayat 9 dan 10. Sama-sama kita baca. Lagi firman Tuhan kepada Musa. Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Penyebab ketiga Tuhan murka adalah ketika manusia, saudara dan saya, kita tegar tengkuk. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan khotbah dengan judul tegar tengkuk. Apa itu orang yang tegar tengkuk? Orang yang bandel. Sangat bandel sehingga disebut dengan kata bandel. Bandelnya terlalu. Udah dibilangin nggak ngerti-ngerti juga. Udah diingatkan nggak ngerti-ngerti juga. Sudah ditegur nggak ngerti-ngerti juga. Tetap aja. Apa bahasa Sundanya apa itu? Hah? Hah? Apa? Orang udah diomongin ini tetap aja bandel. Udah dikasih tauin tetap aja dia ini. Apa bahasa Sundanya? Bebal. Ya. Tuhan tidak suka orang yang tegar tengkuk, yang bandel, nggak bisa dinasihati, nggak bisa diajar. Ya, Tuhan murka. Dan Tuhan bilang apa? Sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Aduh, saudara. Nanti kita lihat ya, apa akibatnya kalau Tuhan murka. Sekarang kita mau tahu dulu, apa yang menyebabkan Tuhan bisa murka. Sesuatu yang mungkin selama ini kita lupakan, pura-pura nggak ingat bahwa Tuhan bisa marah, bisa murka. Sekarang kita tahu dengan jelas Tuhan bisa murka. Karena satu, banyak alasan. Kedua, suka menindas orang lemah. Dan ketiga, tegar tengkuk. Yang keempat, kita baca bilangan. Ya, kita baca bilangan. Pasal 11. Bilangan pasal 11. Ayat yang pertama, ayat yang 1. Sama-sama kita baca. Pada suatu kali, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Keempat, Tuhan tidak suka kalau umatnya, anak-anaknya bersungut-sungut.
Apa itu bersungut-sungut? Komplain. Apa itu bersungut-sungut? Ngomel. Apa itu bersungut-sungut? Menggerutu. Kita suka nyanyi. Kemurahan-Mu. Kita suka nyanyi. Tuhan itu baik. Sangat baik. Tapi di lain waktu, mulut ini menggerutu. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begitu? Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tuhan ini bagaimana sih? Menggerutu. Dia dapat ini. Kenapa saya dapatnya cuma itu? Ini kemana Tuhan? Saya lebih dulu kenal Tuhan daripada dia. Dia belum kenal Tuhan, saya udah melayani. Dia udah ikut melayani, saya pelayanannya sudah jauh-jauh, udah kemana-mana. Menggerutu, ngomel. Tuhan tidak suka. Saudara, awas ya. Mulai hari ini, apa yang sudah terjadi dulu ya udahlah. Minta ampun sama Tuhan. Hari ini dan selanjutnya, jangan coba-coba menggerutu, ngomel, komplain sama Tuhan. Jangan. Tuhan tidak suka. Tuhan murka. Tuhan marah. Yang kelima, kita baca 2 Tawarikh. 2 Tawarikh ayat pasal 32. 2 Tawarikh 32. Ayatnya yang ke-25. 2 Tawarikh 32 ayat 25. Ini penyebab Tuhan murka. Sama-sama kita baca. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Karena ia menjadi angkuh. Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. 2 Tawarikh 32 ayat 25. Apa yang menyebabkan Tuhan murka? 1, tidak tahu berterima kasih. Selalu merasa kurang, dan kurang. Udah dikasih merasa kurang. Udah diberikan merasa kurang. Segala-galanya selalu kurang. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang kurang ajar. Ya, tidak tahu berterima kasih. Bahasa populernya bocengli, nggak tahu aturan, sudah ditolong malah menggigit. Ada loh orang begitu, saudara. Sudah ditolong, bukannya balas dengan kebaikan, malah dia membalas dengan kejahatan. Ya, saudara, jangan jadi orang tidak tahu diri. Jangan jadi orang tidak tahu berterima kasih. Jangan jadi orang tidak tahu diuntung. Udah ditolong, malah mentung. Ya, Tuhan, jangankan Tuhan, saudara. Saudara bantu orang lain, terus dia nggak tahu berterima kasih kepada kita. Borong-borong membalaslah dengan kebaikan lagi apa yang kita sudah lakukan. Malah beginilah, begitulah, apa segala macam yang bikin kita jadi ini. Gimana rasanya, saudara? Itu kita aja nggak suka. Kita aja marah. Apalagi kalau kita lakukan pada Tuhan. Tuhan murka terhadap orang tidak tahu berterima kasih, terhadap orang yang angkuh. Itu 2 Tawarikh 32 ayat 25. 5 hal yang menyebabkan Tuhan marah, saudara. 1, banyak alasan, yang suka ngeles. 2, menindas orang yang lemah. 3, tegar tengkuk. 4, bersungut-sungut. Dan yang kelima, tidak tahu berterima kasih atau angkuh. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi kalau Tuhan sudah marah. Ya, maka saya lewat khotbah ini mendorong, minta kepada kita semua, jangan sekali-kali memancing kemarahan Tuhan.
Karena ini akan terjadi, saudara. Apa yang terjadi? Apa akibatnya kalau Tuhan marah? Kita lihat Keluaran 32. Keluaran 32. Ayat yang 10. Ya, yuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Apa yang terjadi kalau Tuhan marah? Binasa. Ini binasa ini kan lebih, menurut saya ya, lebih ngeri kan daripada meninggal. Ya. Kalau orang kehilangan nyawa, ada beberapa kan penggunaan kata mati. Ya kan? Hewan nggak disebut meninggal, tapi mati. Nah, manusia disebut apa? Meninggal, wafat, lebih halus. Ya. Tapi kalau binasa, aduh itu biasanya nggak satu, tapi lebih dari satu. Serentak, habis, itu binasa. Lenyap, itu binasa. Dan dia akan Tuhan lakukan kepada kita kalau Tuhan sudah murka. Jadi jangan sampai terjadi kita binasa karena Tuhan murka kepada kita. Dijauhkan, saudara. Ya, jangan sampai Tuhan murka dan kemudian kita binasa. Apalagi yang terjadi kalau Tuhan murka? Bilangan 11 ayat 33. Bilangan 11 ayat yang ke-33. Bilangan 11 ayat 33. Ayo. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan sesuatu tulah yang sangat besar. Kalau dengar kata tulah, itu kita ingat peristiwa di Mesir. 10 tulah. Ya. Tuhan menunjukkan kuasanya dengan membuat 10 tulah yang membuat akhirnya Firaun menyerah. Tulah pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai yang ke-10. Semua anak laki-laki putra sulung dari orang Mesir pada malam itu semuanya mati, meninggal, binasa. Jangan sampai tulah Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Itu kalau Tuhan sudah marah. Itu Tuhan kalau sudah murka. Maka akan terjadi tulah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita baca Bilangan 32 ayat 13. 32 ayat 13. Ini akibatnya kalau Tuhan sudah murka. Yang pertama kita akan binasa. Yang kedua ada tulah dalam kehidupan kita. Nah ini yang ketiga. Bilangan 32 ayat 13. Sama-sama kita baca. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel. Sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun berapa tahun? 40 tahun lamanya. Sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Saudara, bukan hanya bangsa Israel, perjalanan dibuat 40 tahun. Kalau berjalan garis lurus, nggak mungkin itu 40 tahun.
Tapi yang terjadi, mereka muter-muter. Suatu ketika saya baru menyadari, saudara. Kalau kita ke Pulau Samosir, seperti yang pernah kami lakukan, mau berhenti di pelabuhan Tuk-Tuk atau Tomok, itu ada dua, satu lagi Simanindo. Mau dimanapun kita berhenti, dan kemudian kita dengan kendaraan darat menuju ke kota, ibu kota dari Kabupaten Samosir itu Pangururan, maka kita hanya tahu mobilnya lurus. Kadang belok. Tapi kita tahu hanya perjalanannya ke depan. Gitu. Ya. Tapi ketika saya melihat peta, baru saya sadari, wow, ternyata mendarat di sini lewat kendaraan, itu jalannya begini, saudara. Memutar. Mengelilingi setengah lingkaran Pulau Samosir. Sehingga ketika nanti sampai di Pangururan, itu sebenarnya dia berada di balik dari kota atau tempat pelabuhan kita. Itu namanya muter. Jadi dia nggak sedang jalan lurus. Gitu. Apa yang terjadi kalau Tuhan murka dalam kehidupan kita? Seperti bangsa Israel, dia akan buat kita muter-muter. Sesuatu yang sebenarnya gampang, mudah, dan cepat, Tuhan bikin kita jadi muter-muter. Itu kalau Tuhan sudah murka. Kok rasanya ini saya sudah lakukan, itu sudah lakukan. Harusnya berhasil. Kenapa belum berhasil? Berhasil ya. Tuhan buat kita muter-muter. Muter-muter bukan artinya pusing. Tapi artinya apa? Kita nggak sampai-sampai, saudara. Sampai kalau kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan menyimpan dan menarik kembali murkanya, barulah di situ kita sampai. Dan ketika kita bilang, ternyata di sini. Kenapa bisa begitu? Karena murka Tuhan sudah ditahan. Tapi selama murka itu ada, kita keliling aja terus, keliling terus, 40 tahun. Israel ini muter-muter, baru sampai. Jadi betullah kata firman Tuhan, jangan andalkan kekuatan. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan kemampuan, andalkan Tuhan. Kita akan sampai tepat waktu. Tidak perlu muter-muter. Tapi kalau di luar Tuhan, murka Tuhan sudah terjadi, kita muter-muter. Mau kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Mau apa kita lakukan, nggak nyampe-nyampe. Kan Tuhan bikin kita muter-muter. Keempat, kita buka Ayub 20 ayat 28. Ayub 20 ayat 28. Ayub pasal 20 ayat 28. Dah, yuk. Hasil usahanya yang ada di rumahnya diangkut. Semuanya habis pada hari apa? Murka. Apapun yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, itu kata peribahasa. Ataupun tiba-tiba cuan datang gede, datang gede, datang gede. Sehingga akhirnya menumpuk. Ada orang yang sangat kaya, sampai-sampai nggak tahu lagi dia uangnya ada berapa. Nggak tahu lagi dia tanahnya ada di mana aja, saking banyaknya. Tapi Tuhan bilang, semuanya habis pada hari murka. Kita tahu ya, ada seorang yang kerja di Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, punya kekayaan luar biasa, uangnya ratusan miliar dalam sekejap. Nggak ada gunanya lagi. Nggak tahu tuh mau disita karena nanti ini sedang proses. Tapi yang pasti, kemarin saya baca,
sudah pusing bolak-balik, anak sudah masuk tahanan, sebentar lagi mau diadili, ya, kekayaannya terbongkar, rekeningnya diblokir, sampai dia bilang, aduh saya udah capek. Ditanya sama wartawan, sorry, saya sudah capek. Dan terakhir kemarin saya baca, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Gratifikasi. Dalam sekejap, kalau Tuhan mau. Kita tahu juga, ya, ada petinggi Polri, dalam sekejap semuanya habis. Bahkan menghadapi tuntutan hukuman mati. Habis. Jangan pancing, jangan bikin Tuhan murka. Miskin, saudara. Miskin. Bahkan miskin semiskin-miskin. Ayo, jangan bikin Tuhan murka. Yang terakhir, kita baca Yehezkiel. Sebagai ayat yang terakhir. Kita baca Yehezkiel. Pasal yang ke-13. Ayatnya juga yang sama, ke-13. Yehezkiel 13, ayat yang ke-13. Setelah ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus yang kita adakan setiap bulan sekali di minggu yang pertama. Yehezkiel 13, ayat 13. Yuk sama-sama. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Di dalam amarahku, aku akan membuat angin tofan bertiup. Dan di dalam murkaku, hujan lebat dan membanjir. Dan di dalam amarahku, rambun yang membinasakan akan jatuh. Seringkali ketika terjadi gempa bumi, banjir, tofan, tornado, rumah-rumah hancur. Maka orang ingat lagunya Ebit GAD. Mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa. Ya. Orang bilang, Tuhan marah. Tuhan murka. Ketika gunung meletus, orang bilang, Tuhan marah. Tuhan murka. Betul saudara? Tuhan bilang, kalau aku murka, aku akan lakukan tofan. Aku akan bikin hujan lebat. Aku akan bikin banjir. Dan kalau sudah itu yang terjadi, saudara, tidak ada manusia yang berdaya. Tidak ada manusia yang sanggup. Sampai hari ini nggak ada teknologi yang bisa menghindari banjir. Ya, mengurangi banjir bisa, tapi banjir tetap terjadi. Tidak ada teknologi yang bisa menahan terjadinya badai, topan, dan sebagainya. Itu menunjukkan manusia punya kuasa, tapi Tuhan Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam